Oke guys, balik lagi ke channel gua ya, Crayon. Sekarang materinya ini, terbatasi oleh fungsi. Maksudnya apa nih? Ya, kita coba lihat aja langsung ke kasusnya. Jadi waktu di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin, ada satu hal yang cukup mengagetkan sih sebetulnya. Kenapa? Karena di cabang sepeda ada sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Ya, ini nih. Ya, dia juara road race, sepeda balap ya, dan berhasil meraih medali emas. Apa istimewanya mas? Kan ya emang begitu ya, atlet juara ya wajar gitu, nggak ada spesialnya. Ada guys. Spesialnya adalah dia adalah seorang saintis atau ilmuwan ya. Dia punya PhD matematika terapan, peneliti juga, dosen juga. Jadi buat gue sih, mungkin bukan cuma buat gue ya, karena buktinya diliput oleh banyak media, agak janggal atau mengagumkan ya, janggal dalam arti positif gitu. Mengagumkan seorang saintis, dosen juga yang notabene kerjanya harusnya kesehariannya di kelas, bukan latihan, keringetan gitu, tapi malah bisa mengalahkan mereka yang profesinya benar-benar atlet. Jadi dia dapat medali emas, mengalahkan ya mereka yang atlet beneran gitu loh ya. Dan ini nggak cuma dia yang waktu Olimpiade Tokyo 2020 itu saintis juga tapi ikut Olimpiade. Ya, ada 7 atlet wanita di Olimpiade yang merangkap ilmuwan. Ini buat gue luar biasa sih. Ada yang dapat perunggu ya di badminton kalau nggak salah, atau ada yang apa gitu. Tapi yang paling menonjol adalah si Anda ini, asal Austria, karena dia dapat medali emas. Dan waktu saat itu umurnya 30 tahun gitu. Nah yang menurut gue juga hebat karena dia bisa melepaskan label fungsinya gitu. Biasanya kan gini ya guys, kalau kita ada jabatan ya, profesi atau apapun, terus kemudian kita pasti melabelkan diri kita berfungsi sebagai label jabatan tersebut. Ya kalau dokter gue ngobatin orang gitu, kalau polisi gue menegakkan hukum, kalau gue desainer grafis ya gue ngedesain gitu. Dan biasanya kita terjebak ya, atau mempersempit pandangan kita hanya pada itu. Nah tidak pada si Anda tadi gitu. Kalau dia tuh nggak memposisikan label dirinya sebagai ya gue cuman itu gitu. Itu ya itu aja gitu. Gue dosen ya dosen aja gitu. Dia nggak seperti itu. Dia bisa mendobrak bahwa ada kemungkinan lain di dalam dirinya yang bisa dia maksimalkan. Kalau di teori kreativitas ada yang agak nyambung ya. Cuman ini nyambungnya ke objek. Istilahnya functional fixedness ya. Jadi ketetapan fungsional. Jadi ya kursi nih, kursi ya fungsinya buat duduk ya kan. Tapi kan bisa fungsi lain, misalnya kayak anak gua gitu waktu umur setahunan gitu, 2 tahun. Ini kursi jadi tank gitu, jadi pesawat. Dia balikin ya. Terus dia duduk begitu. Ya dibilang, "Pap, ayo tembak." Gitu-gitu. Nah, itu sebetulnya salah satu bentuk melampaui fungsi atau melampaui fungsi utama dari objek tertentu. Nah ini sebetulnya sebuah bias sih dalam teori kreativitas. Jadi kesannya kita cuma bisa itu aja gitu, nggak bisa yang lain. Dan ini bersandar atau sangat terkait dengan pengetahuan lama kita. Jadi pengetahuan lama kita sebetulnya ngebentuk kita yang seperti ini gitu. Ya kalau dokter ya cuma bisa ngobatin gitu. Cuman kalau sekarang mulai jadi content maker gitu ya. Atau ya kayak gue dosen tapi juga bikin konten, bikin blog, bikin gambar, misalnya bikin produk. Nah gitu-gitu tuh sebetulnya salah satu bentuk atau cara gue untuk melampaui fungsi utama. Masa sih gue cuman gini doang, emang gue cuman bisa ini ya gitu. Nah itu salah satu cara untuk mendobrak pengetahuan lama kita. Tentu saja nggak mudah gitu, apalagi kalau atlet ya terus sampai dapat medali emas gitu, itu kan luar biasa. Dia bilang awalnya juga dia underdog gitu loh, dia nggak dianggap, lalu saintis siapa sih, kagak pernah latihan, kagak pernah apa gitu kan, tahu-tahu mau ikut Olimpiade gitu, terus mau dapat emas mana bisa, pasti digituin sama yang lain. Tapi nyatanya dia berhasil mendapatkan medali emas. Nah hebatnya dia mau membangun skill sepedanya itu dari nol gitu. Dia benar-benar latihan sendiri, keras gitu ya, belajar sendiri, terus ya mungkin juga modal sendiri gitu ya. Tapi yang jelas biasanya sih tetap ada minat gitu, dia emang suka sepedaan atau gimana gitu ya. Jadi dia mau berlatih lagi, dia tidak terkungkung atau terbatasi oleh profesinya sebagai peneliti, sebagai dosen gitu. Jadi dia bisa melihat kemungkinan dirinya lebih luas gitu. Dan ini bisa kita tiru sih, terutama kalau mau jadi
orang yang lebih kreatif, ya ini contoh yang bagus karena memang mendobrak status quo. Status quo-nya bukan di luar tapi di dalam diri kita sendiri. Nah, menurut gue itu yang hebat sih. Jadi poin pentingnya jangan mau terbelenggu oleh pengetahuan masa lalu kita. Selama kita tidak mau mencoba hal baru, ya kayak gini gitu. Makanya mungkin orang kan banyak ngeluh, kok hidup gue gini-gini aja ya. Ya karena mungkin kayak gini, kita hanya melihat diri kita dari satu buah fungsi, pelabelan dari profesi kita. Jadi misalnya gue desainer grafis, ya udah kerjaan gue desain, ngapain sih bikin konten, ngapain sih ngegambar, ngapain sih ngajar gitu-gitu misalnya kan, ya itu bisa terjadi gitu. Jadi ibarat terkurung oleh label yang sebetulnya kita sendiri yang bikin gitu kan. Orang lain mah bodo amat lo mau ngapain gitu kan. Lo mau desainer grafis terus joget-joget gitu kan terserah gitu. Nah ini emang kayaknya bias pikir individu. Ini kita sendiri yang bikin sebetulnya. Mungkin juga si Ane ini siapa yang nyuruh dia jadi pebalap sepeda, kan kagak ada gitu ya. Tapi dia mau melakukan itu. Kita ibarat sering lupa bahwa otak itu mesin belajar. Kita tuh bisa belajar apapun asalkan mau sih. Asalkan mau, tekadnya kuat. Apalagi di era sekarang, waduh luar biasa deh. Mau tahu apa aja ada. Sekarang cuman tekad aja. Mau nggak lo belajar itu? Mau nggak latihan itu? Sebetulnya itu sih. Nah, untuk mencapai atau melepas dari belenggu ini, dari beberapa artikel sih udah gue himpun ya. Tipsnya pertama, satu, terus belajar dan open mind ya. Coba belajar hal baru, nanti ada yang berminat nggak di situ. Gue juga sebetulnya jadi membuat konten kayak gini juga dari zaman COVID sih baru gue pikir ya. Karena gue udah ngumpulin banyak buku ya tentang kreativitas atau apa, sayang gitu kan kalau nggak gue keluarin. Kenapa nggak sekalian gue coba jadi content maker gitu, why not? Berapapun yang nonton, apapun hasilnya ya urusan nanti. Yang penting dulu di Islam ada ikatlah ilmu dengan menuliskannya gitu, ada quotes kayak gitu. Kalau sekarang ikatlah ilmu dengan me-YouTube-kannya gitu. Ada begitu sih. Gue mikirnya ya gue setuju dengan argumen yang kayak gitu. Makanya video ini gue bikin ya, atau channel ini gue bikin. Itu cara pertama. Yang kedua, bercermin ya. Terus lakukan generic parts technique. Generic parts technique ini melihat objek enggak pada fungsi utamanya, tapi mencoba fungsi-fungsi lain yang mungkin ada di situ tanpa kita sadari. Misalnya kita lihat blender nih, blender ada tutupnya ya, juicer gitu. Nah kita bisa pretelin tuh perbagian-perbagian. Oh tutupnya nih kayak gelas ya, ini bisa jadi gelas. Oh pisaunya nih mungkin kalau gue copot jadi shuriken gitu ya, nancap gitu. Jadi bisa bantuin Naruto gitu misalnya. Apanya bisa jadi apa, nah gitu-gitu. Nah mulai melihat diri kita seperti itu, part demi part. Lu bisa apa sih? Oh gue bisa ini dikit, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ada nggak yang dari salah satu kebiasaan gue ini gue kembangin lagi terus dicoba di satu tempat gitu. Nah gitu-gitu tuh nanti bisa ketemu melampaui functional fixedness itu. Yes. Terus kemudian yang terakhir ya jangan takut gagal sih. Emang pasti ada gagalnya kayaknya sih, nggak mungkin enggak ya, nyoba apa gitu nggak mungkin nggak ada risiko gagal. Cuman who cares man, ini kan hidup kita gitu. Orang lain ya peduli amat, hidup mah masing-masing ya nggak sih. Selama kita nggak ngerugiin orang gitu ya, karena kita nggak ngerugiin orang, gue pikir apapun boleh dicoba sih. Karena untuk mencoba kayak gini gitu ya, kayak tadi jadi pebalap sepeda, itu nggak mungkin dalam waktu yang sebentar kan, harus lihat beberapa tahun gitu baru nanti kelihatan hasilnya. Jadi kalau gagal-gagal di awal, gagal-gagal sedikit ya wajar lah begitu. So poin pentingnya kalau mau jadi lebih kreatif ya coba melampaui pelabelan fungsi dari diri kita sendiri. Itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye.